Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Namun kali ini pemirsa, liputan khusus Caruk TV bukan membahas masalah Stadion Bima saat ini, melainkan salah satu aktivitas kumpulan orang-orang bahagia yang mengibarkan lestari kembang manfaat. Inilah kumpulan De Facto yang selalu berkumpul di Stadion Bima, memanfaatkan keberadaan Stadion Bima sebagai sarana komunikasi silaturahmi, berolahraga, dan tentunya dengan kebersamaan, dan mengisi setiap akhir pekan atau jadwal yang disesuaikan berdasarkan kemufakatan. Kini De Facto menjadi sebuah kumpulan yang penuh dengan orang-orang bahagia. Lalu seperti apa aktivitas De Facto yang dilakukan selain di Stadion Bima? Tim liputan mengikuti kegiatan dari De Facto yang menuju ke wilayah Kabupaten Cirebon, di mana di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini dijadikan sebuah lokasi kejutan yang dilakukan oleh para anggota De Facto. Lalu kejutan semacam apakah? Kita ikuti liputannya. Dan inilah sosok Insinyur Haji Sunoto, Ketua De Facto, yang mendapatkan surprise atau kejutan dari para anggota De Facto di hari spesialnya. Namun, waktu terus bergulir, para anggota De Facto tidak kunjung datang. Detik berlalu, menit pun terlewat. Embung Sarwadadi, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini menjadi saksi sebuah kebersamaan dari persahabatan bermetamorfosa menjadi persaudaraan. De Facto memberikan kejutan kepada Ketua De Facto Kota Cirebon, Insinyur Haji Sunoto.
Mantap, ulang tahun. Hari ini selamat ulang tahun buat Pak Hartono. Sehat selalu, panjang umur. Beri padamu doa turun hati. Jadi satu. Hari ini hari yang kau tenung pertama 1 tahun usiamu bahagia kamu yang kembali bukan dan atau puisi juga dalam hati. Bukan sedikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan kurang 1 tahun tambah. Tetap setia semua janji
Ada salam buat Pak Agus sama Bang Is. Pak Mansur. Ya. Selamat ulang tahun Pak Mansur. Oke. Semoga panjang umur. Satu, dua, tiga. Mohon perhatian kepada bapak-bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya anggota de facto, segera menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Insinyur Haji Sunoto. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Depakdo, hadirin yang berbahagia. Dalam acara mengenang hari lahirnya bapak kita tercinta 1900 Insinyur Haji Sunoto yang lahir 70. Tepatnya hari ini, tanggal lahir beliau tanggal 16 Mei 1953 dengan usia 70 tahun. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillah pagi ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Itu memenuhi undangan rekan kita bisa hadir dalam rangka ulang tahun Pak Insinyur Haji Sunoto. Saya nggak mau dikoreksi ya, Sunoto kan dikoreksi Pak. Sunoto, Pak Haji Sunoto. Jadi ini memang ejaan lama Pak dilestarikan. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior ya, Pak Abah Hancang ya, Pak Brigjen Pak Toksin, Pak Haji Soekardi yang senior semua, mungkin nggak bisa sebut satu persatu ya. Pak Hengki ya, yang rata-rata air Pak 70-nya ya. Ya, Pak Hengki ya, Pak Titot ya, mendekati ya Pak ya. Mendekati langit ya. Mendekati langit. Dan semuanya ya, yang senior, teman-teman semua ya dalam grup de facto ini ya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan syukur kita ya atas ulang tahun Pak Insinyur Haji Sunoto yang ke-70 ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tadi agak sedikit ditegur oleh Pak Denny, ini cepat acara, saya mau pulang. Cirebon TV kemana? Pulang, bubar atau saya gitu kan. Jadi Pak Denny akhirnya WA, ini gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Sekali-kali lah ada nuansa emosi nih lah ya, emosi. Tetapi nggak apa-apa, itu semuanya memang ekspresi aja Pak, ekspresi untuk bagaimana sih surprise itu, ya gitulah. Kalau saya dulu masa kecil kurang bahagia, mungkin Pak Haji Noto nggak ada yang bermain-main sama direktur apa namanya, Montoya aja berani. Dan di sini kita mainkan. Ya, sekarang nggak boleh komen sekarang hari ini, ada waktunya. Pak Haji Noto kenapa saya panggil sama anak-anak SD tadi? Tujuannya supaya kembali ke laptop, woi, masa SD kita. Kaget tuh pasukan tunyul di bawah katanya. Nah, itu tadi pranknya dari Pak Dani, ya, bos kita dari Kanji. Ya kita bawa, kita kerahkan aja. Ya itu, kamu jangan ngomong ke sana katanya. Semua bisu. Ya. Itu bukan apa-apa, semuanya adalah ekspresi semua. Oh ya, senior kita Pak Iskandar yang rata-rata air, ya. Tanggal 28 ya Pak ya. 28, 27 ya. Yang senior tuh ya. Jadi semuanya itu tadi memang ada teman kita juga, ayo cepat, udah dulu, saya mau pulang, gitu kan. Ada yang datang lagi, saya mau pulang lah, katanya, gak enak badan saya, gitu. Jadi semuanya itu hanya ekspresi aja, semuanya ya ingin bahagia. Hari ini senior kita, Pak Insinyur Haji Sunoto, ulang tahun ke-70 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
Mudah-mudahan rekan-rekan kita semuanya yang hadir sini ya, yang terus bahagia. Kalau orang bahagia itu katanya ikut sehat juga. Yang sakit Pak Iskandar mudah-mudahan sembuh Pak. Ya, tadi karena militan tadi kalau nggak Pak ini nggak datang. Alhamdulillah Pak sekarang bisa senyumnya udah kelihatan Pak. Insya Allah sembuh Pak ya. Jadi dengan adanya kehadiran kita dalam posisi bahagia, insya Allah kita sehat semua. Serasa itu dari kami mewakili teman-teman, kurang lebihnya dalam tata cara dan apapun yang kita laksanakan ada sesuatu yang kurang pas, mata-matanya ekspresi saja, tidak ada niat-niatan kita gak enak sama kawan. Kita lebur hari ini, kita bahagia di ulang tahun Pak Eko Haji Sunoto yang ke-70. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara masih panjang Pak, Bapak duduk aja Pak, dulu, Bapak duduk dulu Pak. Bapak jangan berangkat dulu. Kalau kemarin ketua mengatur, sekarang duduk dulu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih buat yang tepuk tangan. Semoga panjang umur dan banyak rezekinya. Yang belum tepuk tangan juga semoga utang-utangnya pada lunas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul nggak nyangka bahwa acaranya semeriah ini. Karena selama saya hidup baru kali ini dirayakan ulang tahunnya, Sur. Karena ulang tahun saya itu tadinya nggak jelas. Iya kan? Jadi mohon maaf karena sejarah dari keluarga saya sejak 3 bulan itu sudah 2 orang tua itu pisah. Akhirnya tanggal lahir juga berantakan. Dan mungkin ibu saya itu nyatetnya di belakang lemari. Pas kondisi krisis lemarinya dijual, jadi bubar. Nah, data-data di sekolah yang tercatat itu adalah 10 November 1954. Dan itu salah. Setelah saya tanyakan sama ibu saya, Mi, sesungguhnya anakmu yang hebat ini tanggal lahirnya berapa dan tahun berapa? Jadi kamu itu persis Mimi setelah melahirkan kamu 15 hari, tetangga kanan itu melahirkan. Namanya Hartono, anaknya keluarga gula dan guru, jadi pasti catatannya tertib lah. Kemudian saya tanyakan, ternyata kata ibu saya, kamu yang jelas 2 Ramadan hari Sabtu. Nah, pas saya tanya ke Hartono, kamu tanggal berapa, No? 17 Ramadan, 31 Mei, 53. Pas diurut-urut-urut, betul. 16 Mei 1953. Dan saya tidak mengerti di tanggal 16 Mei itu, saya waktu sidang dinyatakan lulus, jadi tukang insinyur juga persis tanggalnya 16 Mei. Kemudian saya masuk British American Tobacco di BAT 16 Mei dan keluar pun 16 Mei. Akhirnya saya semakin yakin bahwa 16 of May is my day. Nah, 16 Mei 53 sampai hari ini 70 tahun. Tapi rasanya ya, itu baru seberapa, makanya jangan pernah ngomong istilah tua. Karena tua itu ada 3 makna, yaitu sepah, sepi, dan sepuh. Orang tua yang sepah itu biasanya orang tua yang sudah tidak memberikan makna apa-apa. Ibarat habis manis, sepah dibuang. Arti tua yang kedua adalah sepuh, yaitu moncer, ibarat perak yang disepuh juga keluar sinar. Dan amit-amit jangan sampai kita yang sudah tua ini nanti akan menjadi sepi karena ditinggal oleh sanak saudara dan tinggal menyendiri. Insya Allah karena kita membangun silaturahmi termasuk ke waktu ini, maka Mamang Ira tidak akan pernah merasa sepi. Dan saya juga cukup terharu dan terima kasih kepada penyelenggara acara ini yang agak nakal dan jahil, ya kan? Karena saya nggak nyangka, disangkanya saya langsung ditodong di Pak Noto, biasanya kan Rebo di Sarwadadi, diajukan Rabu persis 16 Mei, ya udah, ayo Selasa. Ya caranya biasa aja, makan-makan.
pas ada taplak keren, makanan luar biasa. Ya dong, harus. Jadi saya ucapkan kepada seluruh anggota di Fakto itu terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi insan-insan yang bermanfaat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit menyentuh hal-hal yang sifatnya religius tentang kelahiran. Jadi ibu kita atau ibu saya melahirkan pada waktu tanggal 16 Mei itu pasti setelah melalui perjuangan yang luar biasa. Dan bersama ayatnya Gusti Allah itu yang terkandung dalam surat Ad-Din bahwa waktu itu Gusti Allah memanggil buah tin dan zaitun yang ada di gurun Sinai. Tin zaitun, saksikan, aku akan ciptakan makhlukku yang paling top markotop. Nah, karena manusia itu adalah makhluknya Gusti Allah yang top markotop, maka kata Allah, kamu kalau bikin sesembahan, sembahlah yang di atasmu. Yang di atasmu tidak ada lain kecuali aku. Jadi kalau kamu menyembah yang di bawahmu, yang bernama harta, tahta, dan lain-lain, berarti kamu menjungkir balikan desain saya. Karena apa? Kamu udah saya desain makhluk yang paling top. Itu Noto juga kalau bikin kursi desainnya diobrak-abrik, itu pasti tersinggung. Makanya Pak Jeki, Pak Mansur, dan semua, kenapa orang yang musyrik itu sulit diampuni oleh Allah? Karena apa? Allah tersinggung, karena desainnya diacak-acak. Jadi kita adalah makhluknya Gusti Allah yang paling top. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan nilai-nilai. Yang kedua, sentuhan yang bersifat religi juga adalah, saya sering menyampaikan di mana-mana, mari kita didik diri kita dan anak-anak kita itu menjadi insan-insan yang beradab. Siapa insan yang beradab? Adalah insan yang persis seperti bangunan rumah. Ada pondasi, ada pilar, dan ada atap. Pondasinya adalah nilai-nilai kebenaran, religi, hukum, dan lain sebagainya. Pilarnya adalah intellectuality, keilmuan, dan atapnya adalah ekonomi. Jadi manusia yang beradab itu adalah manusia yang hidupnya didasari oleh nilai-nilai kebenaran, pinter karena berilmu, dan ekonominya berkecukupan. Itulah manusia yang beradab. Lawannya apa, Din? Manusia yang biadab, yaitu manusia yang tidak mempunyai anggaran dasar kebenaran, bodoh karena tidak berilmu, dan ekonominya morat-marit. Dan semoga kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi insan-insan yang seperti itu. Nah, untuk supaya generasi kita selanjutnya menjadi manusia yang beradab, yang pertama, dasar dari segala orang untuk leverage-nya bisa naik itu karena belajar. Rajin-rajinlah belajar, karena di sini ada yang sekampung saya enggak ya? Bodi. Ya. Mansur, Bang. Yuni tahu saya orang Bodi. Tegalwangi dan Bode. Dulunya nobody, ya kan? Tapi karena rajin sekolah, rajin ngaji, maka akhirnya alhamdulillah bisa jadi tukang insinyur, ya kan? Ya. Kenapa kita itu wajib membangun generasi menjadi manusia yang beradab? Karena itu juga adalah amanat dari Quran, amanat dari pesan-pesan Islam. Kenapa Islam memasang surat yang pertamanya itu bukan Al-Fatihah, tetapi justru surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Artinya apa? Tuntutlah ilmu, baik yang bersifat kauliyah maupun yang bersifat kauniyah. Tahu kauliyah dan kauniyah? Kauliyah itu adalah ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari lewat bangku kuliah. Nah, kauniyah itu adalah ilmu-ilmu yang
kita pelajari dengan mengamati alam semesta. Contoh, Pak Yanhok, kenapa Angkatan Udara Amerika itu kalau terbang formasinya membentuk huruf V? Karena energinya menjadi efisien dan larinya bisa kencang. Itu belajar dari terbangnya burung. Kalau terbang bersama-sama itu pasti membentuk huruf V. Yang berikutnya, kata musyawarah. Pernah sekali dua kali saya sampaikan di sini, ternyata Din yang namanya musyawarah itu bahasa Quran. Yang maknanya adalah sarang tawon. Dan hebatnya tawon itu apa? Ketika ketemu bunga yang bermadu, dia tidak langsung sedot sendirian. Ketika ketemu bunga yang bermadu, dia menari-nari dan bernyanyi mengundang teman-temannya untuk menikmati bersama. Dan tawon bilang, Mas Noto, saya akan menikmati madu ini menjadi kenikmatan sejati ketika kenikmatan ini dinikmati secara bersama-sama. Nah, maka hari ini pun Pak Mansur, ada satu kenikmatan yang akan kita nikmati secara bersama-sama. Nah, dari kebersamaan ini baik disimbolkan dari melalui makan bersama, hati dan kebersamaan kita juga harus terus dijaga supaya kita yang tadinya berkawan menjadi bersahabat, ini bersahabat menjadi bersaudara. Nah, ini harus kita jaga sampai kapanpun. Yang penting kita doakan dan bersama-sama mengharapkan kita mendapat jaminan kesehatan dan mendapat kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, Al-Fatihah itu Pak Jeki ternyata 7 ayat. Dari 7 ayat itu 3 ayat untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk kita, dan di tengah yang satu itu barengan. Coba Heni dieja. Alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim untuk Allah. Maliki Yaumiddin juga untuk Allah. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memuja dan kepadamu pula kami meminta tolong, itu barengan. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Dur, kamu kalau baca ihdinas tuh jangan ihdinas kayak Kiai Jai. Hanya dijeglong. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai qaf dan pakai qa. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mamamu ini walaupun namanya bukan Ahmad Abdul Ghazal, bukan Abdul Ghafur, nama-nama Arab, tapi mengeja ayat-ayat, insya Allah akan selalu fasih. Iya dah, nama Mamang Ira itu kan Sunoto itu miripnya Nyoto Untung PKI itu kan. Tapi kalau membaca ayat aja takon. Saya kira itu. Dan yang sangat terakhir, semoga persahabatan kita akan terus terjaga. Dan saya pesan bahwa kita terus berkomunikasi untuk memaintain atau menjaga persaudaraan kita. Saya lebih suka menyebutnya bukan perkawanan tapi persahabatan, tapi persaudaraan. Karena kalau persaudaraan itu ketika ada kondisi-kondisi yang kritis, Mbak Nunung Alfi itu bilangnya apa? Jadi apa, ayah, nyebutnya ayah kalau ke saya. Kalau kita udah bersaudara itu istilahnya tega larane ora tega patine. Nah, kata sinden-sinden marfuah, iti, iwi, dan ugi, yang penting wong bener pasti kedenger, wong ala pasti ketara, wong becik pasti ketitik, sapa nandur pasti ngundur. Nah, oleh karena itu persahabatan ini harus kita jaga dengan simbol apa yang sering saya sampaikan adalah lestari kembang manfaat. Persaudaraan ini kita lestarikan, kita kembangkan
supaya melahirkan manfaat. Dan yang terakhir sekali, mari kita nikmati yang sudah teman-teman sediakan, hidangan seadanya. Dan yang sangat-sangat terakhir sekali, apalagi kalau bukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunoto 70 tahun silam lahir. Sunoto Su baik Noto mimpi. Sunoto adalah Soekarno dan Soeharto. Kata bapak lo, tumbuh besar dan sukses, jenius, religius, low profile, humble, dan humoris. Tikasta Sunoto menyukai perbedaan, menghormati keragaman, mencintai si miskin. Hari jadimu tiba, kami rayakan dengan amat sederhana, namun penuh kehangatan dan cinta. Kami selalu dalam barisanmu, de facto. Selamat ulang tahun Bapak Sunoto. Semoga panjang umur yang barokah dan selalu diberikan kesehatan. Mohon kepada Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Haji Sunoto untuk potong kue. Silakan potong, Pak. Ada kue lagi. Jangan potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ya, 15 tahun lagi. Siapa? 85. 85. Jadi kasih. 17. Ya, penyerahan tali asih. Buka. Saya habisin ya. Semoga Bapak terkenal dengan apresiasi dari anggota Depakto. Sama anggota Depakto. Hari ini hari bahagia Bapak ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Sudah. Hanya bendanya, tapi nilai dari kreativitasnya itu yang sangat saya hargai. Karena ini ada sambungannya dengan nilai peradaban sekarang, Mbak Tati. Dulu orang menghargai kekayaan itu melihat dari tanah, rumah, emas, intan, berlian. Kemudian dekade yang beberapa saat yang lalu, yang namanya aset atau kekayaan itu adalah data. Dan sekarang ternyata data juga terkalahkan, bahwa aset yang termahal manusia adalah ketidakberhentian otak kita untuk terus berkreasi. Nah, yang tadi adalah bentuk kreasi walaupun kecil, tapi Schumacher selalu bilang small but beautiful. Jadi kalau kita mau mulai segala sesuatu, juga big dream start small, act now.
boleh bercita-cita sebesar setinggi langit, mulailah dari yang kecil dan mulai sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita untuk menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Mansur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hazin niyah wa syarraqa wa karrama syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بها من جميع الحاجات وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Berkahilah acara ini ya Allah, dan jadikanlah acara ini sebagai ajang silaturahmi bagi kami keluarga besar de facto Kota Cirebon. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari perempuan tadi ya. Tiba pihak di Surabaya. Selamat ulang tahun Pak Jinoto. Semoga berbahagia. Sudah, Pak? yang selalu bugar, sehat, ya, dan menghadiri acara ulang tahun Pak Jinoto. Dari kegiatan De Facto Kota Cirebon, tim liputan melaporkan.